get the fuck out of my crazy way. Halo Movie Addict, di Santero Jagad Raya kembali lagi di PNJ Sinopsis. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Brawl in Cell Block 99 yang rilis pada tahun 2017. Film ini dibintangi oleh Vince Vaughn yang biasanya membintangi film bergenre komedi seperti Wedding Crashers, The Breakup, dan yang lain-lain. Namun kali ini ia akan berperan sebagai orang yang brutal dan juga jago berkelahi. Film ini juga mengandung adegan yang agak-agak gore karena menampilkan visual yang cukup enak gitu untuk disaksikan lah tentunya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja ke alur cerita. Jangan lupa subscribe dulu channelnya Hayu Kemon. Kisah berawal ketika seorang pria yang bernama Bradley Thomas, ia bekerja di sebuah bengkel, namun setelah kepulangannya menderek mobil, ia melihat bos dan rekan kerjanya berdiri di halaman, yang mana hal itu membuatnya menjadi heran dan mendapatkan firasat buruk dengan kehadiran mereka. Dan benar saja, ternyata Brad dipecat dari pekerjaannya. Bradley, come in my office. Am I getting laid off? I'm sorry. It's a tough time for business. Setelah itu ia pulang dan merasa kesal dalam perjalanan. Namun sesaat sebelum sampai ke rumah, di kejauhan ia mendapati istrinya yang bernama Lauren sedang berada di dalam mobil dan tengah menelepon. Maka Brad menjadi curiga, kemudian menghampirinya. Dan saat menyibakkan rambut Lauren, ia melihat bekas cupangan bagong di leher istrinya tersebut. Lauren pun mengakui bahwa ia telah berselingkuh. Maka Brad menjadi marah agar tidak menjadi viral dan takut akan hujatan netizen apabila ia melakukan KDRT. Maka ia menyuruh Lauren untuk masuk ke dalam rumah, kemudian melampiaskan amarahnya dengan cara merusakkan mobil istrinya tersebut. Get in the house. I didn't mean. Now, get in the house. Di dalam rumah mereka membicarakan hal ini, akan tetapi Brad yang marah alih-alih akan menceraikan Lauren sekaligus mengosongkan kartu keluarganya, ia malah mengajak Lauren untuk memulai awal yang baru dan merefresh hubungan mereka selepas kandungannya yang keguguran. Dan perlu saya informasikan bahwa si Brad ini adalah mantan kriminal dan telah mengenyam manisnya jeruji penjara, di mana saat itu ia terjerat kasus pelecehan terhadap biduan dangdut yang telah ia sawer dan mengakibatkan ia dijebloskan ke Nusa Kambangan. Namun saat ini diceritakan ia telah tobat dan bertekad untuk hidup di jalan yang lurus. Dengan dipecatnya Brad dari pekerjaannya oleh karena itu, agar keadaan ekonomi mereka membaik, dengan terpaksa saat ini ia harus menghubungi temannya yang bernama Gil dan bekerja untuknya. Akan tetapi karena Gil ini adalah seorang bandar narkoba, maka Lauren tidak menyetujuinya. Namun karena tidak ada pilihan lain, pada akhirnya Lauren pun mengiyakan. I think we should start again. Try to have another baby. Come on, call Gil. You're gonna be a drug dealer? I want us in a better home than this shithole. And kids and happy and this won't be forever, I promise. Will you abide? Singkat cerita, 18 bulan berlalu, Brad telah menjadi kurir narkoba dan menjadi tangan kanannya Gil. Maka dari itu keadaan ekonominya pun membaik, begitu juga hubungan dengan istrinya, di mana saat ini mereka telah menjadi keluarga yang samawa, dan itu terbukti dengan kehamilan Lauren yang membuat mereka semakin bahagia dengan kehadiran calon bayi. Mama Qua. Okay, but my feet hurt. Too much sun this time of day. Need to get some better curtains in here. Di tengah-tengah kebahagiaan mereka, Gil menelpon untuk datang ke rumahnya. Sesampainya di sana, Gil mengatakan bahwa Brad akan diperkenalkan dengan gembrong narkoba yang lain, dengan maksud agar Gil bisa mendapatkan koneksi dan bisa melebarkan bisnisnya. Setelah beberapa saat, datanglah Eliezer, gembrong narkoba yang dimaksud, beserta anak buahnya yang bernama Entis dan Encu, yang mana mereka akan ditugaskan untuk melakukan penjemputan narkoba yang telah mereka impor dari Meksiko secara udunan. Brad sebagai orang yang dipercaya dan mampu mengemban tugas ini, maka Gil mengutusnya. Akan tetapi
Brad merasa tidak percaya dengan Entis dan Encu. Lalu ia mengatakan bahwa saat penjemputan dirinya lah yang memimpin dan mereka harus menuruti apapun yang ia suruh. Selain itu Brad yang sempat keberatan dengan tugas ini dan curiga dengan kehadiran mereka, maka Gil pun memaksanya dengan mengatakan bahwa Brad akan mendapatkan cuti saat anaknya lahir. Maka Brad pun akhirnya setuju. I need you to go along. Our interests. I need you. You help me set up this partnership. I'll give you 2 months off when your little baby's born. 3. Done. Malam hari tiba, mereka pun melakukan penjemputan. Lalu Brad juga menggeledah mereka supaya tidak membawa senjata agar mencegah terjadinya tikung-menikung. Kemudian setelah selesai penjemputan, mereka membawa beberapa tas yang pastinya bukan berisi goreng ranginang melainkan narkoba. Karena Brad orang yang teliti dan berpengalaman dalam bertransaksi, maka ia menyuruh mereka melemparkan dulu tasnya dan mengambilnya nanti. Namun alih-alih menurutinya, Entis dan Encu membawa kabur tas tersebut. Dan benar saja pengalamannya terbukti karena tiba-tiba datang polisi menciduk sehingga terjadilah baku tembak. Karena tidak ingin polisi menjadi korban dari kebrutalan mereka, maka Brad menyamar dan menembak Entis dan Encu. Namun dengan kejadian ini Brad pun akhirnya tertangkap. You stupid assholes. Brad lalu diinterogasi oleh seorang detektif dan mengatakan bahwa ia telah melihat video dari CCTV perihal perbuatan yang Brad telah lakukan. Maka ia pun memujinya dan berkata bahwa Brad memiliki jiwa yang patriot. Namun karena keterlibatannya dalam transaksi narkoba, detektif mencoba untuk menginterogasi untuk siapa Brad bekerja. Namun Brad tidak membocorkan siapa majikannya serta mengatakan bahwa ia bekerja sendiri. Tak lama datang Loren menjenguk. Lalu Brad mengatakan bahwa ia akan dipenjara dan tidak ingin ketika anaknya lahir nanti si anak melihat ayahnya pertama kali di balik jeruji. Selain itu Loren juga berkata bahwa ia akan menunggu Brad sampai dibebaskan dan tidak akan berselingkuh lagi. There's no reason for you and the koala to go through that experience. I don't want the first time for her to see me to be in prison. There's no point for you turning up to watch it happen. I'll wait for you. No matter how long it is. Never make that mistake again. Bradley lalu menjalani sidang dan dijatuhi hukuman 7 tahun di sebuah penjara yang mempunyai keamanan berlevel sedang. Sebagai warga negara yang baik, maka Brad menerima keputusan dan akhirnya ia pun menjalani masa tahanannya. 5 days a week, I do the count on this floor. You hear that buzzer go, you come out your room, you wait to be counted. Sementara itu Loren yang tengah hamil besar dan harus terpisah dengan suaminya, di mana saat ini ia harus bisa masak sendiri, makan sendiri, minum sendiri, dan bahkan tidur sendiri. Si gonjreng, acak, jeng duit. Tiba-tiba alarm di rumahnya menyala, lalu ia mengambil pistol miliknya. Akan tetapi seorang di luar menembakkan obat bius yang mengakibatkan Loren tidak sadarkan diri. Di hari kedua Brad menjalani masa tahanannya, ia dipanggil oleh psikiater penjara. Lalu psikiater tersebut mengatakan bahwa ia mendapatkan telepon dari Dr. Boyke yang merupakan dokter kandungan Loren, lalu mengabarkan bahwa kehamilan Loren mengalami komplikasi. Oleh karena itu dokter tersebut akan datang dan berencana akan membicarakan perihal ini kepada Bradley di penjara. He said there were some complications in the pregnancy and wanted to discuss the matter with you in person. Dr. Pellman. He's coming here? Correct. Scheduled an appointment at 10 o'clock. Setelah menunggu beberapa saat, namun alih-alih Dr. Boyke, ternyata orang yang datang adalah antek-antek dari Eleazar yang sebut saja Bahai. Ia berkata bahwa setelah pengkhianatan Brad, mereka mengalami kerugian sebesar 3,2 juta dolar. Oleh karena itu mereka menuntut Brad untuk membayarnya dengan cara menyuruhnya untuk membunuh seorang pria yang bernama Christopher Bridge yang mendekam di sebuah penjara lain bernama Redleaf, tepatnya di blok sel bernomor 99, di mana penjara Redleaf ini adalah penjara berkeamanan maksimum dan dihuni oleh penjahat kelas kakap. Dan
Dan apabila Brad tidak mau melakukannya, sambil memperlihatkan foto di HP Mitonya yang belum lunas, terlihat Loren telah disekap dan akan dibunuh. Namun di sisi lain, Brad yang harus menjalani masa tahanan selama 7 tahun di penjara sekarang, ia harus mencari jalan agar bisa keluar dari penjara ini, yaitu dengan cara menghajar para sipir dan membuktikan bahwa dirinya adalah tahanan yang tidak bisa diatur sehingga bisa dipindahkan ke penjara Redleaf. There is a prisoner who my employer wants dead. Who's this guy I'm supposed to get? Christopher Bridge. And he is in Redleaf, cell block 99. How in the hell am I supposed to choke out some guy over in Redleaf? I'm in the fridge for 7 years. Show the staff here that you have to be transferred. If you don't do what my employer wants you to do, I guarantee you will receive a package with nothing less than 2 limbs of your unborn child. Di bawah ancaman Mbak Ai, maka Brad menjadi hariwang akan keadaan istri dan calon bayinya. Oleh karena itu, agar misi ini cepat selesai dan segera dipindahkan ke penjara Redleaf, maka ia pun mulai melancarkan aksinya dan mengajar para sipir yang ada di penjara tersebut. Want to get some justice before we take him down? Why the hell did you do this? Akhirnya rencananya berhasil dan dipindahkan ke penjara Redleaf. Di tempat itu ia bertemu dengan kepala sipir yang dipanggil dengan Warden Tugs, di mana ia terlihat sangat polontong dan luga gelegek. Sambil mengudut kuntung jarum coklat ketengan, ia berkata bahwa Redleaf adalah penjara yang diklasifikasikan sangat aman dan penjagaannya yang sangat ketat, seketat legging Luna Maya, lalu mengancam kepada Brad agar ia jangan macam-macam di tempat ini. The Redleaf Detention Center is classified as a maximum security facility. If you make trouble, your minimum freedom will get smaller. Do you understand? I do, sir. Setelah itu, Brad dimasukkan ke dalam selnya, yang mana selnya tersebut terlihat gelap, kumuh, dan beraromakan bangkai serta cubluk yang dikombinasikan. Karena WC di dalam selnya tersebut tidak pernah dibersihkan, maka Brad menutupi hidung dengan menggunakan kaos dalam GT Man miliknya. Setelah beristirahat sebentar, lalu Brad dipersilahkan untuk menghirup udara segar di luar, kemudian bertemu dengan tahanan lain, lalu bertanya kepadanya apakah ia mengenal orang yang bernama Christopher Bridge. Ia pun menjawab tidak, maka Brad lanjut menanyakan di manakah letak blok 99 serta tahanan seperti apa yang ditahan di blok tersebut. Maka tahanan itu menjawab, blok 99 berada di tempat yang terisolasi di penjara ini dan dihuni oleh penjahat-penjahat dengan kasus kriminal yang sangat serius seperti pemerkosa, penganiaya anak, bandar narkoba, termasuk pencuri sendal di masjid. Kemudian agar Brad dipindahkan ke blok tersebut, lalu ia segera melancarkan aksinya dengan cara mengajar para tahanan lain beserta sipir yang ada di penjara tersebut. Going to 99. Rencana Brad kembali berhasil dan dipindahkan ke blok 99, namun sebelum dimasukkan ke selnya, ia diikatkan sebuah sabuk yang mengandung aliran listrik yang apabila dinyalakan akan menyetrum Brad sehingga ia tidak akan bisa berbuat macam-macam. Lalu saat berada di selnya, Brad mencoba untuk bertanya kepada tahanan lain. Dengan gordesnya ia pun menanyakan apakah ada yang namanya Christopher Bridge di blok 99 ini, dan seseorang menjawab yang juga sama-sama gordes bahwa di tempat ini tidak ada orang yang bernama seperti Brad sebutkan. I'm looking for a guy, Christopher Bridge. No guy named Christopher Bridge in here. Never has been. Never heard of him. Setelah beberapa saat, Brad dipanggil oleh sipir dan menyetrumnya berkali-kali agar bisa patuh terhadap mereka. Namun sipir tersebut lalu berkata bahwa ada tahanan lain ingin bertemu dengan Brad, maka ia pun dibawa ke sebuah ruangan. Dan ternyata di dalam ruangan tersebut terdapat Eliezer, sang gembrong narkoba beserta anak buahnya. Kemudian si sipir menyerahkan remote kepada Eliezer lalu menyetrumnya. Selain itu, Eliezer juga memperlihatkan foto Lauren yang masih disekap oleh anak buahnya. Brad menjadi semakin helpless dan putus asa, dan akhirnya ia pun menjadi bulan-bulanan oleh mereka. You might like it. If you harm me or any of my associates,
The abortionist will sever their limbs from your little girl. Oke, sebelum lanjut perlu saya jelaskan terlebih dahulu agar tidak bingung. Jadi setelah kejadian baku tembak saat penjemputan narkoba, singkat cerita Eliezer berhasil dilacak lalu ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Kemudian karena kematian si Entis dan si Encu yang mana salah satu di antara mereka merupakan adik ipar Eliezer dan menjadikan adik kandungnya menjadi janda setelah kejadian baku tembak. Selain itu karena kerugian uang yang telah dialami olehnya, maka Eliezer menyuruh anak buahnya menculik Loren lalu mengutus Baai dan menyuruh Brad untuk membunuh seseorang yang bernama Christopher Bridge yang ternyata adalah akal-akalan Eliezer semata dengan maksud agar Brad menjadi menderita sekaligus membalaskan dendamnya. Oke, mari lanjut. Dengan sabuk yang selalu menyetrumnya sehingga membuat Brad menjadi tak berdaya, maka ia pun melepaskan bantalan sepatu yang dipakainya atau istilah kerennya insole, lalu menyelapkan benda tersebut ke bagian sabuk yang menghantarkan listrik sehingga tubuhnya menjadi kebal dengan setruman. Tak lama datang sipir dan akan membawa Brad ke ruangan Eliezer. Saat sipir tersebut menyetrumnya, Brad berpura-pura kesakitan, tak ingin wajahnya semakin bonyok, lalu ia mengejar salah satu dari mereka dan menawannya agar sipir yang lain menyerahkan kunci sel. Give me the keys. We'll be choked out cold by the time you get back. Get in. Terlebih Brad lalu segera pergi ke ruangan Eliezer dan menghajar anak buahnya sampai mereka tewas. Namun ketika mereka berhadapan, Eliezer mengancam dengan menelpon anak buahnya yang mana itu adalah Baai. Jika ia tidak mendengar kabar darinya, maka segera bunuh Loren beserta calon bayi. Akan tetapi karena dekengan Eliezer sudah pada koid, maka Brad merebut handphone lalu mematahkan kaki Eliezer agar ia menyuruh Baai untuk melepaskan Loren dan menyerahkannya kepada Gil agar bisa diamankan. Dan akhirnya rencana Brad berhasil. Maka dari itu ia segera menawan Eliezer beserta sipir tadi yang telah dikurung olehnya dan mengunci diri di sebuah sel agar Warden Tags yang telah datang tidak bisa masuk sambil menunggu kabar dari Gil akan keselamatan istrinya. Mr. Thomas? I'm waiting for a phone call. 1 minute after I'm off, I will turn myself over to you. Baai yang menerima telepon dari Eliezer dan mengetahui keselamatan bosnya terancam, maka ia segera melepaskan Loren lalu mengantarnya ke tempat Gil. Namun ketika mereka akan kembali, Gil mengeluarkan senjata dan menembakkannya sehingga Baai terbunuh. Begitu juga dengan Loren yang dendam karena telah diculik, ia pun merebut senjata dan menembakkannya ke arah mereka. Loren akhirnya bisa selamat. Gil segera menelpon Brad dan menyerahkannya kepada Loren. Brad yang sadar diri kejahatannya sudah tidak bisa diampuni, bagaikan sinetron Ikatan Cinta, dan sambil berlinang air mata, Brad secara tidak langsung mengucapkan perpisahan dan berkata, I love you too. Lebay. Calling to check on you and the koala. Make sure you're safe. We want to come see you. When can we come see you? You'll be able to come visit here, but I'll try to figure that stuff out. I gotta go now. Okay? I love you. I love you too. Agar keselamatan Loren terjamin dan tidak akan ada orang lagi yang akan mengincarnya nanti, maka Brad segera membunuh Eliezer dengan cara menjejak-jejak kepalanya sampai kepalanya tersebut terputus. Tak lama Warden Tags masuk, namun karena perilaku Brad sudah melampaui batas, maka Warden Tags pun menembaknya dan disinilah cerita berakhir. Mr. Thomas, put your hands on your head and turn around. Oke, sedikit saja dari saya sebelum videonya berakhir. Overall keseluruhan filmnya ya cukup menarik sih. Namun sayangnya pada saat adegan perkelahian terlihat canggung dan seperti dihafal. Jadi ya kelihatannya nggak natural gitu. Terus dari alur ceritanya juga lambat karena si Brad masuk penjara aja di menit ke-45. Jadi ya cukup menghaikan lah gitu. Tapi untungnya yang membuat menarik adalah efek visual yang memperlihatkan kebrutalan seorang Brad dalam membunuh musuhnya, terutama pada saat bertarung melawan anak buah si Eliezer di Red Leaf tadi, di mana Brad menginjak kepala salah satu dari mereka sampai tengkoraknya terlihat. Aduh, kejam sih ya bro, asli. Dan pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah apabila pasangan kita berselingkuh karena kondisi perekonomian yang kurang mapan, maka segeralah hapus chat history WhatsApp sekaligus kenangan bersamanya. Namun apabila alasannya karena wajah Anda yang
jauh di bawah standar SNI, maka segeralah berdoa dan berharap agar ia kelilipan bis Damri sehingga pandangannya menjadi burak yang akhirnya menerima Anda apa adanya. Menarik sekali. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya dan tim Ronda Sekecamatan Dayakolot undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.